Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk acara mata kuliah Botani Forensik yang ini meneruskan apa yang telah disampaikan sebelumnya dari Pak Ratman ya. Kalau pada awal-awal kuliah kalian mungkin sudah cukup akrab ya dengan beberapa istilah tentang forensik, bagaimana eh, teknik pengumpulannya, ya, bagaimana teknik dokumentasinya, sehingga tidak akan kita ulangi lagi untuk kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan apa yang kita eh, apa namanya kenal ya atau pendekatan yang kita gunakan menggunakan struktur anatominya ya. Mungkin lebih tepatnya menggunakan bagian tumbuhan yang teramati ya di bawah mikroskop. Nah, eh, tentu saja ini sebenarnya ya aplikasi dari anatomi tumbuhan itu bisa digunakan untuk mencari bukti legal ya dalam dunia hukum ya, misalkan dalam kasus kriminal maupun juga kasus-kasus hukum yang lain. Nah, kalian bisa berkiprah nanti ya dengan pemahaman yang baik dari struktur anatomi dari tumbuhan ini, mungkin bisa berkiprah di kepolisian ya, misalkan sebagai penyidik misalkan, ataupun bagian lain yang terkait dengan investigasi. Atau kalian juga bisa menjadi apa macam wartawan lepas tuh ya untuk menangani masalah-masalah kasus kriminal ya. Misalkan jurnalistik yang arahnya ke investigasi. Atau kalian juga bisa di elemen-elemen lain dari suatu sistem hukum maupun pengadilan ya. Misalkan di dunia kantor pengacara misalkan ya, bisa jadi dibutuhkan juga. Atau cukup kalian memahami ini dan menjadi expert di bidang ini. Nah, tentu saja nanti ketika ada kasus-kasus yang nanti menyangkut pakaran di bidang anatomi ini, bisa jadi kalian akan menjadi salah satu saksi ahli misalkan ya. Atau kalian laboratorium kalian akan menjadi laboratorium untuk pengujian beberapa bukti forensik yang itu menyangkut dengan struktur tumbuhan. Jadi aplikasinya memang sangat lekat sekali karena memang sejauh mana eh, keilmuan ini dimanfaatkan ya sejauh kedekatan atau kebutuhan yang sangat lekat antara manusia dengan tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi tumbuhan nanti bisa dia berperan ya sebagai mungkin alat ya dalam satu kasus hukum, atau mungkin dia juga objek dari kasus itu sendiri ya. Misalkan beberapa tumbuhan yang memang ada larangannya dalam peredarannya atau ada semacam regulasi yang membatasi dalam peredarannya, atau mungkin juga kita bisa melihat tumbuhan sebagai eh, saksi yang silent ya, atau saksi yang sebenarnya ada di sekitar kita dan dia bisa jadi di kejadian perkara, dia pun mungkin akan dilalui ya oleh korban maupun juga pelaku ya suatu tindak kriminal, sangat mungkin. Nah, peran kita adalah bagaimana membahasakan ya, mengkonversi bahasa tumbuhan tadi yang mungkin termanifestasi ya dari struktur yang dia tinggalkan ya di pelaku, atau mungkin juga di korban, atau mungkin di kendaraan korban ya, sehingga
perannya nanti bisa untuk mengungkap ya, suatu kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan misalnya. Oke, coba kita lihat bagaimana lebih lanjutnya untuk pendekatan. Jadi secara spesifik kita akan membahas tentang anatomi tumbuhan ya, karena kemarin untuk morfologi sudah disampaikan. Jadi ini kalian sudah memahami sebagai cabang dari botani atau ilmu tumbuhan yang lebih akrab nanti untuk melakukan pengamatan ya, pada level histologi jaringan ya, maupun juga sel ya, pada fase vegetatif maupun reproduktif. Nah, saat ini pendekatan ini ya itu merupakan pendekatan yang cukup penting ya untuk memvalidasi ataupun memahami lebih ya dari aspek-aspek lain dari keilmuan tumbuhan, misalkan terkait dengan fisiologi ya, ekologi, molekuler ya, maupun di bidang lainnya. Bahkan kadang bidang yang di luar dari percabangan di pokok utamanya tumbuhan. Tinggal nanti bagaimana kejelian kita dalam mengintegrasikannya. Nah, termasuk di dalamnya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita memanfaatkan tumbuhan untuk bidang-bidang lain yang mungkin cukup berjarak ya, seolah-olah cukup berjarak dari tumbuhannya. Misalkan nanti ada bidang farmasi ya, natural product ya, misalkan farmakognosi, ada juga bahkan untuk kebutuhan forensik. Sebelumnya perlu kami informasikan juga bahwa kakak-kakak kalian ya, itu alumni biologi, beberapa ada yang bekerja ya di bidang di Mabes Polri ya, atau di kepolisian. Cuma perannya apakah memang ke arah forensik ya, kita kurang paham. Tapi terbuka bagi kalian yang ingin kiprah di dunia itu. Nah, untuk apa atau bagaimana kita menempatkan ya, keilmuan dari anatomi tumbuhan ini untuk kebutuhan forensik? Nah, bisa tadi yang saya jelaskan di awal tadi ya. Bisa jadi kita akan menjadikannya sebagai bukti, ya, bukti fisik ya, yang sesuai dengan suatu kasus ya atau material ya, yang ada pada suatu kasus. Ya. Nanti akan kita lihat beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana pendekatan ini bisa digunakan. Nah, jadi harapannya pengetahuan tentang anatomi tumbuhan itu dapat digunakan ya untuk menyelesaikan ya atau berperan ya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan suatu tindak kriminal ya. Nah, mungkin yang perlu nanti kalian harus pahami bahwa memang ketika kita nanti akan berhadapan dengan bukti-bukti dalam suatu kasus kriminal, mungkin tidak seindah atau tidak semudah ketika kita mengambil bagian tumbuhan, misalkan dari daun kita lihat anatominya di bagian di bawah mikroskop, nah kalian akan dapatkan struktur yang jelas ya. Tapi seringkali kalian akan mendapatkan dalam bentuk fragmen-fragmen ya. Fragmen-fragmen dalam bentuk apa? Misalkan dia berada menjadi satu kesatuan dengan deposit yang ada pada tanah ya.
mungkin dia menjadi satu kesatuan dengan debris, debu yang ada pada misalkan suatu filter yang ada pada mobil ya, misalkan filter blower mesin misalkan atau blower AC ya, bisa jadi dia menjadi bagian-bagian dari itu, sehingga kejelian dalam memahami ya, atau kejelian dalam menggunakan metode yang sesuai untuk bisa mengekstrak informasi tadi sangatlah penting. Mungkin beberapa hal terkait dengan kebutuhan forensik ini ada sebagian yang sangat dekat ya dengan pekerjaan orang-orang paleo ya, orang-orang di bidang kepurbakalaan ya, itu seringkali sangat erat ya, karena kita bicara tentang mungkin ya tadi ada debris atau fragmen-fragmen dari tumbuhan yang dia ada di tanah ya, yang itu biasanya di pekerjaan ya, beberapa pekerjaan orang-orang di bidang arkeologi ya atau fosil-fosil itu seringkali seperti itu. Seringkali juga sama ya, untuk beberapa ahli di bidang itu, arkeologi tadi maupun paleobotanis, yaitu seringkali dibutuhkan dalam kebutuhan forensik. Nah, misalkan di sini bisa jadi bukan tumbuhan itu langsung yang terkait dengan suatu kasus kriminal, baik dia digunakan misalkan sebagai bahan yang penghasil racun misalkan, atau dia juga bisa digunakan sebagai material untuk pemukul misalkan, itu kan terkait secara langsung. Atau mungkin dia sesuatu hal yang tidak disadari oleh pelaku misalkan, di mana tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya seringkali meninggalkan semacam jejak, baik di tubuh korban ya, baik di pelaku juga ya. Misalkan ada trikoma yang dia cukup tajam ya, misalkan yang dia mudah terbawa oleh serat-serat pada baju kita. Nah, mungkin dari sana sangat mungkin kan dia akan menempel. Atau serat baju kita sendiri itu sebenarnya ada serat yang memang berbasis tumbuhan ya. Nah, ketika kita mengenali serat-serat tersebut dan kebetulan dia juga ada di tubuh korban, nah bisa kita lakukan komparasi ya dan pencocokan ya, matching. Apakah ini sesuai antara serat yang ada di tubuh korban dengan bahan serat yang digunakan oleh pelaku ya. Itu bisa jadi hal-hal seperti itu nanti yang akan dijumpai ya dalam suatu investigasi dalam suatu kasus kriminal ya. Sehingga ini cukup penting bagi kalian untuk mengetahui karakter-karakter yang ada pada suatu tumbuhan, yang kemudian kalian bisa mengenalinya ada fragmen-fragmen tersebut ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pada beberapa contoh kasus ya, kalian harus bisa memahami kenapa tumbuhan ini bisa menjadi salah satu material penting dalam kasus hukum ya, atau untuk kebutuhan forensik. Coba kalian bisa ingat struktur dari tumbuhan yang memungkinkannya dia bisa berguna nanti dalam proses investigasi. Misalkan apa? Yang pertama, yang dari luar ya, dinding sel ya. Sel tumbuhan dibedakan dengan sel hewan ya, untuk organisme yang multiseluler ya, di mana tumbuhan memiliki dinding sel. Dinding sel tumbuhan ini menguntungkan. Struktur ini menguntungkan karena apa? Karena dia tidak mudah rusak. Protoplasmanya bisa hilang, bisa rusak, tapi dinding selnya tidak rusak. Artinya secara hanya dari sisi kebutuhan strukturnya, kebutuhan bentuknya, bentuk selnya,
kita sudah bisa mendapatkan dengan melihat struktur dinding selnya. Dan kita ketahui bahwa sel tumbuhan sangat beragam. Dan seringkali sel-sel ini memberikan ciri ya, bagi kelompok tumbuhan tertentu. Ya. Misalkan yang kalian sudah lihat di praktikum, ya, yang mungkin sudah melakukan praktikum, ya, itu ada sel yang namanya actinenkim, ya, suatu parenkim yang berbentuk seperti bintang, ya, misalkan pada jenis-jenis kanase, ya, jenis-jenis kana atau musa, ya, atau pisang dan sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa dengan melihat struktur atau bentuk selnya, kita bisa mengidentifikasi tumbuhan apa, ya, yang ada di sekitarnya atau apa yang dikonsumsinya juga bisa. Kenapa? Karena dia nggak mudah rusak. Meskipun dia dikonsumsi, kita lihat isi perutnya, memungkinkan bagi kita untuk bisa memahami apa yang dia makan. Ya. Juga tadi trikomanya, trikoma dengan bentuk yang bervariasi, ya. Ada trikoma berbentuk apa namanya single seluler, ya, satu sel tunggal. Ada yang dia bercabang, ada yang dia punya glandula, ya. Nah, semua itu mencirikan atau memberikan identitas, ya, bagi tumbuhannya, sehingga kita mudah untuk mengenalinya. Oh, di sana hanya ada ini, ya, trikoma bentuk ini di Nicotiana misalkan atau di tembakau. Nah, mungkin dia sebelum ini sempat singgah nih di kebun tembakau misalkan. Atau nah ini khas ini trikoma pada durian. Nah, pasti dia sebelumnya singgah di suatu lokasi di mana ada pohon durian. Di mana di desa tersebut atau di kota tersebut, ya, atau di wilayah tersebut hanya ada sedikit tempat yang memiliki pohon durian misalkan. Nah, dari sana bisa memberikan petunjuk untuk lokasi suatu kejadian perkara. Oke, itu ya. Jadi dinding selnya itu memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan bukti berupa struktur, ya, atau bentuk fisik dari suatu sel ataupun jaringan. Apalagi yang memungkinkan di sel itu juga ada substansi yang dia tidak mudah hilang, ya, atau dia bukan bagian dari protoplasma yang hidup, tapi dia ada substansi yang non hidup. Misalkan ergastik, ya. Ergastik itu adalah suatu substansi non protoplasmik, ya, yang biasanya dia berupa kalsium oksalat. Kalau kalian makan beberapa umbi dari jenis-jenis arase, ya, seperti mungkin suwok, ya, seperti mungkin kimpul misalkan, seringkali ada sesuatu hal yang ketika dimakan di tenggorokan terasa agak gatal, ya, gitu ya. Ya, itu seringkali disebabkan ada jarum-jarum kristal kalsium oksalat yang mungkin mengenai daerah dari saluran pencernaan kita, sehingga nampak di sana ada semacam agak gatal-gatal, ya, karena bentuknya jarum yang disebut dengan rafida. Atau ada tipe juga yang lain, ya, misalkan yang tipe kristal, yang prisma, ya, macam-macam. Sehingga dia masih mudah dikenali meskipun dia sudah masuk terkonsumsi oleh si korban misalnya. Dari sana kita bisa melihat, bisa memilih atau memilah, ya, misalkan kita bisa tahu menu terakhir yang dimakan korban apa. Dari menu tadi kita bisa menunjuk ke restoran apa, di sebelah mana, ya. Belum lagi ini dikaitkan dengan waktu perjalanan makanan dalam sistem pencernaan, bisa di menit.
kira-kira waktunya kapan. Apakah menu ini disajikan pada jam tertentu, misalkan jam 9, bukannya jam 9. Benar enggak menu terakhir atau menu yang dia konsumsi pada jam itu adalah menu yang sama yang dijumpai pada suatu restoran yang dianggap menjadi tempat kejadian perkara. Nah, seperti itu kira-kira ya bagaimana kita bisa memposisikan tumbuhan, dalam hal ini adalah sel maupun jaringan yang bisa teramati di bawah mikroskop untuk kebutuhan mendapatkan bukti-bukti dalam satu kasus atau tindak kejahatan ya, atau tindak kriminal. Mungkin ini sudah diceritakan Pak Ratman ya, sejarah dari pemanfaatan botanik forensik atau istilah botanik forensik mulai dikenalkan itu dikaitkan dengan kasus nanti terbunuhnya ya anak yang sebelumnya diculik ya oleh seseorang tetangganya mungkin ya, yaitu anak dari si Charles Lindbergh ini ya, orang pahlawan yang anaknya ditemukan ya nanti dalam kondisi tidak jauh ya dari rumahnya. Nah, yang menarik di sini adalah ada bukti yang tertinggal, yaitu tangga yang digunakan untuk mencapai si korban ya, dalam ini si anaknya ini ya, yang dibuat oleh pelaku itu sendiri. Nah, ini mungkin karena waktunya di zaman dulu ya, sehingga pemanfaatan alat-alat yang sederhana ini masih memungkinkan digunakan. Nah, ini kasusnya adalah suatu penculikan yang diikuti nanti kematian dari anak Charles Lindbergh ya tahun 32. Ya. Tangga kayu yang digunakan si penculik ya itu nanti memberi petunjuk, menjadi petunjuk untuk menangkap ya atau menjustifikasi bahwa pelakunya adalah nanti si tetangganya ya. Nah, ini yang menarik, kita lihat bagaimana tangga ini dibuat ya menggunakan alat-alat yang bahan-bahan yang ada, yang seadanya nampaknya ya, karena enggak dikerjakan dengan baik ya, sehingga dia mungkin menggunakan beberapa potongan-potongan yang ada di sekitarnya ya. Ini adalah tangga yang dibuat dipotong 3 ya. Jadi ini dipotong 3 karena memang tidak bisa masuk ke dalam mobil ya, sehingga dia potong menjadi 3. Nah, ini nanti yang menarik adalah kecerdikan dari seorang ahli botani nanti dia baru dapat mengenali struktur anatomi kayu yang menjadi bahan dari si tangga, dan nanti dia bisa mencocokkan antara kayu yang menjadi bahan pembuat tangga dengan nanti kayu yang ada yang menjadi ubin atau bagian dari bangunan di rumah si penculik. Nah, ini Mr. Arthur Kohler ya, dia seorang botanis ya, yang nanti dia menjadi saksi di salah satu pengadilan terpenting abad 20, yaitu pengadilan dari Bruno Richard Hoffman ya, ini si terdakwanya atas kasus penculikan anak dari Charles Lindbergh ya, dan
istrinya. Ya. Dimana si Charles Lindbergh ini sudah dikenal dia sebagai seorang pahlawan penerbangan. Ya. Jadi ini kasusnya lumayan disorot ya pada saat itu. Dan si Kohler ini seperti yang saya sampaikan, dia adalah seorang pakar anatomi dan dia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kayu ya. Karena pekerjaannya memang di laboratorium hasil hutan ya di Dinas Kehutanan US. Ya. Nah, kesaksian ini menjadi sesuatu hal yang unik ya, karena yang diberikannya atau yang disampaikannya nanti adalah dia bisa mengaitkan antara struktur kayu yang digunakan oleh si penculik ya dengan nanti investigasinya ya sebagai kayu di bagian rumah si penculik. Nah, ini nanti menarik ya, dan ini merupakan awal-awal penggunaan istilah mekanik forensik. Nah, ahli ini ya atau si Arthur Kohler ini dia memberikan bukti penting ya yang nanti menjadikan si Bruno Hoffman ini dihukum karena melakukan kejahatan. Ya. Kita lihat ya. Dan saat itu tidak umum ya penggunaan saksi ahli ilmiah untuk praktek menggunakan keahlian botani saat itu tidak umum ya, belum banyak atau bahkan belum pernah ya. Mungkin untuk beberapa kasus yang terkait dengan racun pada tumbuhan mungkin sudah ya, tapi untuk kasus ini belum. Nah ini ya, pada saat itu tahun 30-an itu umumnya yang digunakan baru sidik jari ya, terus juga tulisan tangan, balistik ya, perbandingan peluru ya, maupun juga isi perut ya. Tapi kalau menggunakan anatomi kayu saat itu belum pernah. Nah ini yang menarik yang dia kenali ya, bahwa salah satu unsur pembuat kayu itu adalah kayu pinus ya, kayu pinus. Dengan dia melihat dirinya di sini ada di bagian sel saluran resin ya, itu ada yang namanya sel epitel ya, sehingga dia bisa mengenalinya. Oh ini adalah kayu pinus ya, kayu pinus juga ya. Dan ada beberapa kayu lain yang dia lihat dari sisi ciri anatominya ya, misalkan adanya penebalan pada trakeit ya, nah, itu nanti dia lihat ada bagian dari kayu yang lainnya. Nah, kita langsung kita lihat di sini ya. Jadi si Dr. Arthur tadi ya dia bisa menunjukkan bahwa kayu yang nanti digunakan itu match ya dengan kayu yang ada atau papan kayu yang ada di rumah dari si Bruno tadi. Nah, ini ketika disatukan ternyata benar bahwa asumsinya ya bahwa ini adalah kayu yang ada di rumahnya tadi ya. Jadi kemudian pengadilan memerintahkan untuk mencari bagian-bagiannya ini. Nah ternyata benar setelah ditemukan dijadikan satu, ini match ya dengan kayu pada tangga. Jadi ini dipotong ya dengan gergaji, kemudian potongannya ini dicari di rumah si terduga tadi. Nah, kemudian ditemukanlah kesesuaian pada lingkar-lingkar tahunnya. Ya, jadi di sini lingkar-lingkar tahun pada kayu itu semacam sidik jari ya bagi kayu. Kenapa? Karena dia memang terbentuk secara alami dan unik. Ya, yang kalian pahami bahwa ini lingkar tahun menunjukkan kondisi lingkungannya juga. Ya. Dimana
Jika kondisi lingkungan kering, ya dia lebih rapat ya karena memang pertumbuhannya lambat. Tapi ketika musim basah, ya dia lebih cepat sehingga muncul mosaik yang cukup menarik pada kayu ya berupa lingkar-lingkar tahun yang sebenarnya merupakan aktivitas dari kambium. Ya. Dan ini sulit untuk mencari kesamaan pada kayu berbeda, itu sangat unik. Ya. Artinya setiap kayu ia memiliki ciri lingkar tahun yang berbeda. Sehingga ketika dilakukan matching ya atau pencocokan, kalau kok dijumpai adanya keterhubungan antara lingkar-lingkar cincin tahun ini, nah ini bisa dipastikan apa yang dilakukan tadi memang benar bahwa si pelaku menggunakan tangga kayu berbahan dasar dari kayu yang menjadi bagian dari bangunan rumahnya. Nah, jadi ini memberikan bukti yang sangat penting ya, bagi pengadilan untuk menjustifikasi ya, atau memberikan vonis bagi si pelaku. Jadi itu ya perkenalan singkat kita terkait dengan forensik ya, dengan pendekatan anatomi tumbuhan. Nah nanti bisa jadi bukan hanya dari sisi kayu ya, tapi tadi misalkan kalian sudah belajar tentang struktur amilum. Kalian tahu kan amilum itu kan punya bentuk yang khas ya, pada pisang dia punya struktur yang berbeda dibandingkan yang ada pada padi misalkan ya, letak hilusnya ya misalkan, bentuknya ya menunjukkan adanya variasi sama-sama amilumnya. Sehingga di sana bisa menjadi kunci untuk identifikasi sebenarnya yang dia konsumsi apa ya. Apakah di sana dia mengkonsumsi jagung sama-sama punya amilum, apakah padi ya. Nah, nanti di sana bisa menjadi petunjuk. Tadi selain dari dinding sel, kita juga melihat dia punya ergastik juga ya, dan kita kenal dia punya trikoma juga ya, yang meskipun dia dalam kondisi kering, kondisi hancur itu masih bisa kita kenali di bawah mikroskop ya. Misalkan kalian pergi ke herbarium, di lab ada ya, kalian ambil spesimen yang sudah berumur lebih dari 10 tahun misalkan, karena sudah mulai dikoleksi sejak awal ya, sejak awal berdirinya MIPA. Nah, meskipun sudah cukup lama dan dia kering dan mungkin bahkan ketika kalian ambil rapuh, itu masih bisa kalian amati struktur dari trikomanya. Masih bisa kalian tentukan tipe stomatanya. Masih bisa kalian lihat ya bagian-bagian venasinya. Yang itu semua bisa mencirikan suatu tumbuhan, identitas suatu tumbuhan. Nah, bisa juga kalian belajar ya mulai sekarang kalau tertarik untuk melihat simplicia ya, serbuk simplicia di bawah mikroskop. Nah, seringkali bisa kita identifikasi juga apakah ada campuran ya pada suatu simplicia. Misalkan dalam industri jamu ya. Nah, untuk kebutuhan forensik kalian mungkin mendapatinya dalam bentuk serpian-serpian yang ada di tanah ya, yang ada di baju pelaku, sangat memungkinkan. Tapi dia masih bisa dikenali dengan bagian-bagian misalkan tadi epidermisnya ya, karena sudah kering nggak mungkin kita lakukan pengamatan di bagian internalnya, sehingga yang kita lihat adalah bagian epidermisnya, baik itu trikomanya, bentuk stomatanya ya, itu masih bisa kita kenali. Kita mungkin juga bisa melihat dari polennya.
polen atau serbuk sarinya. Nah, serbuk sari ini dia punya komponen yang cukup kuat yang namanya sporopolenin ya. Jadi serbuk sari, spora pada paku ya, itu dia memiliki satu komponen yang namanya sporopolenin ya. Dia sangat kuat sekali tahan terhadap pelapukan. Sehingga dalam dunia paleobotani ya atau ada ilmuwan sendiri yang namanya palinologi. Jadi untuk melihat struktur dari polen atau serbuk sari pada tumbuhan-tumbuhan di masa lampau. Kenapa? Karena dia terfiksasi dengan baik ya. Dia punya struktur yang kuat tadi sehingga tahan terhadap pelapukan. Nah, dengan melihat dari struktur tadi ya, atau kita bisa mendapati mosaik yang ada pada permukaan dari polen sebagai bagian atau sebagai akibat dari adanya material sporopolenin tadi, kita bisa mengenali ya, dari sama polen juga sebagai fingerprint sidik jari dari tumbuhan. Dia punya bentuk khas ya, tipe aperturanya ya, lubang untuk keluarnya tabung polen itu berbeda-beda pada tiap tumbuhan. Lekuannya juga beda-beda. Mosaik atau batikannya atau apa namanya, teksturnya yang ada pada permukaan polen juga bervariasi ya, sehingga itu ketika bisa ditampilkan bisa kita ekstrak ya, kita amati di bawah mikroskop. Nah, itu akan menjadi identitas penting suatu tumbuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal sampai akhir tadi, kebutuhan keilmuan botani ini untuk kebutuhan forensik sangat erat dengan identifikasi tumbuhan itu sendiri. Jadi bagaimana kemampuan kita mengidentifikasi tumbuhan dari sisi bagian-bagiannya ya. Dalam kasus ini adalah anatominya, itu bisa menjadi petunjuk penting untuk mengidentifikasi tumbuhannya. Dengan kita bisa mengidentifikasi tumbuhannya, nah kita bisa memprediksi hubungannya dengan suatu kasus kejahatan ya, seperti tadi apakah dia sebagai bagian dari makanan yang dikonsumsi, apakah dia sebagai bagian dari suatu skein ya, suatu lingkungan ya yang ada di sekitar kejadian perkara, apakah dia sebagai objek ya yang digunakan dalam suatu tindak kejahatan ya, itu sangat mungkin ya. Dan sekarang yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya tumbuhan semakin dia bermanfaat, semakin dia sangat terkait dengan aktivitas manusia, maka semakin mungkin dia digunakan untuk bukti-bukti forensik ya, karena semuanya terkait dengan aktivitas manusia. Oke, jadi mungkin untuk hari ini ya saya cukupkan dulu terkait dengan botani forensik ya. Mohon maaf ini saya berikan pre-recordingnya karena memang hari ini ada acara yang lain ya. Kita harus ada acara pengabdian yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Jadi untuk sementara saya cukupkan sekian kuliah botani forensik ya, terutama nanti kita akan membahas di pertemuan yang akan datang beberapa karakter penting pada struktur tumbuhan yang hanya bisa diamati di bawah mikroskop ya. Misalkan nanti dikaitkan dengan polen ya, maupun juga struktur tumbuhan yang berupa debris ya, atau apa namanya, potongan-potongan yang menjadi bagian dari isi perut ya, pada untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan ya, atau kasus-kasus kriminal yang mungkin menggunakan tumbuhan ataupun mengikutkan tumbuhan dalam
eh, proses ya, pengungkapan. Oke, demikian ya untuk hari ini, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan wawasan dari kalian dalam memanfaatkan botani forensik, memanfaatkan ilmuwan anatomi dalam forensik. Ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.